Wow. Panas potret kali ini. Iya. Contohnya gue percaya bahwa melalui trading, gue bisa beli pesawat. Melalui trading gue bisa sekolah pilot. Kalau lu ngerasa jual ludah itu gampang, Ya. lu coba jual. Siapa yang mau beli? Dr. Gema Goyardi, Coach Robert. Master of Time Trading. Mau ngapain kita subuh-subuh nih? Nih gue to the point aja sama lu. Kenapa? Trading itu gak bikin kaya. Masih aja mau nipu orang. Aduh. Lu kerasukan apa sih? Ini jam 3 pagi sih ya. Kita production terlalu malam karena kita gak kaya-kaya. Kita adalah seorang trader. Ya berarti bener dong. Gak Trader kaya-kaya gak bikin lo kaya. jual, kan? jual ludah kayaknya. Jadi gimana? Trading gak bikin lo kaya. Lu mau sekaya apa dari trading? Nah ini gak kepikiran sama orang sih. Ya kan? Lu trading 0,01. Lu mau makan daging Wagyu A5. Ya. Sampai mampus juga gak akan kebeli. Sampai mampus blok gitu. Ya. Terus tapi gimana dengan statement itu? Trading gak bikin lo kaya. Ini kan sebenarnya yang lagi dibicarakan sama orang kan. Sebenarnya trading bisa gak sih bikin orang kaya atau malah bikin orang mampus gitu? Menurut gua tuh 100% yang ngomong kayak gitu karena dia dengki, karena dia gagal. 100% karena dia dengki. Itu ada gangguan psikologi dan biasanya orang gagal dia udah coba berkali-kali. Dia kan ngerasa dirinya superior kan. Ketika dia nyoba sesuatu gagal, lalu otomatis dia akan ngejudge sebagai bukan pesimis. Ini bagian daripada self defense atau defense mechanism. Itu setiap orang memiliki satu reaksi untuk mempertahankan dirinya, untuk tidak jatuh di dalam satu lubang di mana harga dirinya akan terkoyak-koyak. Berarti Edian kayak cari pembenaran juga dong. Cari pembenaran dengan cara menyalahkan. Wow. Dia mengatakan bahwa trading itu gak akan bisa. Gua aja coba gak bisa. Emang siapa lu? Tapi ini massive gitu loh Pak. Ini banyak loh. Ya karena banyak orang yang mohon maaf nih punya gangguan psikis. Jadi orang-orang banyak yang punya gangguan psikis. Dan you get what you believe. Maksudnya adalah Anda dapatkan apa yang Anda percayai. Ya itu translatannya. Kesel juga deh lama-lama nih. Jadi apa maksudnya gitu loh. Artinya kalau lu percaya bahwa trading gak bisa bikin kaya, sampai kapanpun lu gak akan pernah menikmati atau mencapai level tersebut. Ya. Trader itu ada levelnya. Trader kecil sampai trader yang super gede. Emiten itu lu pikir waktu go public, lu pikir dia secara tersembunyi dia gak trading? Maybe. Jadi yang dibicarakan trading yang mana dulu? Orang-orang itu bahkan berpikir bahwa trading itu judi. Ya. Maka kalau selama dia masih punya pemikiran itu, maka dia akan berlakukan trading seperti judi. Tapi ini lucu juga sebenarnya. Trading itu judi. Ya kalau gue nih ya dengan mindset gue dan pemikiran gue mungkin yang belum banyak belajar, trading judi. Makanya 50-50 kan? Ya, buy sell, untung nggak? Ya makanya trading lu gak pernah benar. Kenapa? Karena you get what you believe. You believe is gambling. Dan lu akan berjudi di market. Lu gak akan pernah kaya. Contohnya gimana? Kalau contohnya di kehidupan nyata deh. Kayak you get what you believe tuh apa di kehidupan nyata contohnya? Contohnya gue percaya bahwa melalui trading, gue bisa beli pesawat. Melalui trading gue bisa sekolah pilot. Ini lo merendah untuk meninggikan diri. Enggak loh. Gue gak merendah. Gue ninggin diri mau apa lo? Iya. Karena kalau misalnya lu gak ninggin diri, ntar kira gue jual ludah. Iya sih, benar-benar. Karena gue trading, gue mampu mendapatkan modal untuk mencapai impian gue. Ya ini yang pernah lu ceritain di podcast yang bareng Finfolk waktu itu kan? Ya. Kaya itu relatif. Banyak yang bilang, gue ngebacot gini. Lo Keng Hong pun tertawa, Warren Buffett pun tertawa melihat orang trading pakai bulan bintang. Padahal yang ngomong tiap hari bingung ngurusin cicilan. Terus yang bilang, lu gak sekaya Lo Keng Hong, lu gak sekaya Warren Buffett, lu gak sekaya siapalah namanya. Gue cuma ngomong gini, umurnya dia berapa, umur gue berapa cuy. Iya sih, benar. Waktu si X, si Y, si Z itu seumur gue, dia lagi ngapain? Benar. Gue lagi ngapain? Karena dia setiap orang pasti punya kehidupannya masing-masing kan. Jadi kalau dikatakan hari ini harta gue berapa, gue juga gak perlu nunjukin ke publik. Karena yang gue tahu orang kaya tuh paling takut kalau nunjukin hartanya ke publik. Ya. Tapi kalau orang gembar-gembor gue mencapai sekian-sekian, harta gue sekian, itu yang justru tanda tanya gede. Bener harta lu? Atau lu dipakai buat cuci duit?
Wow. Panas potret kali ini. Udah. Balik lagi ke topik. Itu topiknya. Topiknya. Itu topiknya. Oke. Iya kan? Trading bisa kaya atau tidak? Lu mau kaya seberapa? Lu sebut dulu angkanya. Lu sebut dulu. Ya mungkin gua nih ya. Mungkin 50 miliar. Bisa. Gua tahu ada orang yang dari trading untung segitu kok. Wow. Orbitrade yang kita manage. Ada klien yang 1 bulan kemarin dapat 30 M. Dari Forex. Anjir. Modalnya berapa? 5 M. Oh iya, modal 5 M. Tapi 6 kali dapat 30. Kaya gak sih itu? Kaya, Pak. Menurut siapa? Kalau menurut orang yang bilang lu belum sekaya Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett mungkin gak kaya. Iya. Walaupun dia sendiri pun 100 jutanya kagak ada. Iya kan? 100 juta kagak ada udah ngomongin lo kaya. Nah, jadi hati-hati banget dengan kata-kata trading gak bisa bikin lo kaya. Hey, pesawat gue ada 8 unit. Bukan gue buat pamerin, tapi buat bisnis. Ya, 14 day pilot itu kan. Sekolah pilot. Makanya gue ciptakan yang namanya sebuah DNA, Tradepreneur. Gue dapat duit dari financial market. Gue top up ke bisnis gue. Oke. Karena gue jadikan yang namanya financial market itu, mau trading mau apa, sebagai mesin uang gue. Ya. Apakah lantas aku bisa menyatakan diriku kaya enggak? Gue kemana-mana masih pakai ekonomi bro. Per hari ini usia gue 38. Ya. Gue gak kerja. Sampai gue mati, gue bisa hidup enak di rumah yang bagus. Tanpa kerja. Lu hitung sendiri berapa duit gue. Ya. Dari mana? Passive income. Saving gue, bunga gue. Ya tapi kan balik lagi. Itu bukan dari trading. Kan gitu poinnya orang kan sebenarnya. Pertanyaan gue mulai trading itu 2007. Oke. 4 Oktober. Ya. Gue melalui crash 2008. Gue melalui crash 2011, 13, 15, COVID. Lu hitung sendiri harga saham pada saat itu berapa. Dan jejak digital itu penting. Gue selalu konsisten. Market crash, market merah, ingat siapa? Astronaci. Waktu COVID, siapa yang bilang 24 Maret 2020 ISG berhenti turun? Gua. Good. Lu. Plagiator. Lu ya terus. Kenapa lu gak bikin channel aja? Takut bikin. Astro Banci. Lu copy aja. Iya. Kalau lu tahu karakter gua, market merah, dalam, gue beli. Lu harusnya bisa ngitung. Kalau gua start dengan 2 miliar. Berapa duit gua sekarang? Banyak. Bagaimana dengan posisi gua trading? Lu lihat waktu gua loss 8 miliar, habis itu gua balik dapat 2-3 juta dolar. Wah itu yang gila sih. Bagaimana lu lihat akun gua di Pemula Berani Kaya lah, atau akun gua yang ada MQL-nya? Apalagi terakhir yang live trading di YouTube. Live trading. Semua profit yang gua dapetin di trading gold, gua tarik, gua pindahin ke stocks. Gua tarik, gua pindahin ke bisnis yang lain. Berarti dari trading gold masukin ke stocks market. Pindahin lagi ke bisnis. Orang bilang dia jual member kayaknya. So fucking what? Gue jual member. Apa yang gue jual, gue tanya. Mungkin kalau gue nggak jago trading, kalau gue nggak bisa membuat analisis, orang beli member gue nggak? Enggak lah. Let's talking in the fair way. Ya. Ambil sembarangan orang, suruh dia jual membership. Bisa laku. Sampai dapat 8 pesawat? Nggak akan laku, nggak akan bisa. Dari mana orang mau masuk ke E-Club? Karena gua membuktikan eksistensi gua, analisis gua tetap konsisten selama 17 tahun gua trade. Selama gua dalam perjalanan gua, setiap bulan non-farm payroll, gua berusaha untuk mimpin mereka di dalam live trade. Ya, because they trust to you. Dan gua di blessing sama Tuhan. Dikasih kesempatan gua menang profit. Jangan pernah ngelihat hanya dari satu sisi. Oh si Gemma mah jual ludah doang. Dia bukan trading. Ludah gue bisa dijual. Itu karena gue bisa membuktikan bahwa ludah gue berkualitas. Iya. Coba ludah lu bisa jual gak? Ya sama aja kayak burung walet ya kan. Jadi gak usah ngomong, gue tantang. Kalau lu ngerasa jual ludah itu gampang. Ya. Lu coba jual. Siapa yang mau beli? Gak akan ada.
At the end ya mungkin lu awal-awal dapat lah pelanggan 10, 20. Mereka resah, mereka nggak merasakan ludah yang lu jual, mereka kabur. A-Club tuh udah tembus 10.000 membernya. Jadi dasarnya dari trading. Nah, lu mau mengembangkan trading itu menjadi bisnis, turunannya, mau bikin sekolah trading, mau bikin apa, itu tetap dari core-nya trading. Dan ini kan problemnya adalah mindsetnya orang nih. Ini sebenarnya bukan masalah trading bisa menghasilkan atau tidak. Ini masalahnya, kalaupun trading bisa menghasilkan, but you don't believe it, ya tetap aja lo akan miskin. Nah, itu dia tuh. Ini makin panas nih, kayak minum teh kotak asik nih kan, biar dingin ya kan. Sekarang misalnya, gue ngomongin tentang Bro Timothy, sama Belvin. Gimana tuh? Dua-duanya teman gue. Waktu Timothy bilang, beli. Ada 2 orang. Yang satu nyinyir, yang satu beli. Pasti ada 2 hasil. Yang satu berhasil, yang satu enggak. Yes, setuju. Waktu Belvin bilang, saham A, B, C, D, E zaman dulu. Dibilang tukang pom-pom. Tapi ada juga yang berhasil. Waktu Gema bilang, beli BRI. Ayo trading live sama gua. Ada juga yang nyinyirin. At the end of the day, Timothy, Belvin, Gema, siapapun itu, kami bertiga memiliki potensi mengalami kerugian, kami bertiga bisa sukses. Dan at least per hari ini, Belvin sama Timothy mainannya McLaren, Gema mainannya Ferrari. Timothy agak-agak unik. McLaren lu warna apa? Gue ditanya, gue juga bingung jawabnya. Karena gue punya McLaren, gue punyanya Ferrari. Terlepas mereka bener-bener jago trading atau apapun itu, at least mereka punya McLaren. Gue punya Ferrari. Gue punya 8 pesawat. Dari ludahnya tuh. Dari ludah. Lu punya apa? Honda Beat. Boleh-boleh aja. Nah, trading gak akan bikin lu kaya. Berarti itu sebenarnya hanya mindset yang salah dan itu harus diperbaiki. Ada yang bisa, ada yang enggak. Orang itu hanya bisa memperbaiki kalau dia tahu dia tidak tahu. Gimana caranya kita memperbaiki orang-orang yang seperti ini? Gak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena dia gak tahu kalau dia gak tahu. Orang hanya bisa sembuh dari penyakitnya kalau apa? Kalau dia tahu kalau dia punya penyakit. Dia cari dokter. Yes. Lah kalau dia gak tahu kalau dia sakit, mau sembuhin gimana? Orang dia ngerasa dia benar, yang lain yang sakit, itu gak dia bisa sembuhkan. Dan akan selalu ada manusia seperti ini di semua bidang. Problemnya. Investor pun juga ada pertarungannya. Ada yang bilang Lo Keng Hong orang gila. Ada yang bilang Lo Keng Hong itu dewa. Ada yang bilang Warren Buffett itu sakti. Ada yang bilang Warren Buffett itu enggak. Itu yin dan yang. Tinggal lu mau pilih, lu mau di mana. Tapi kalau trading tidak bisa kaya, menurut gue sudah banyak banget trader yang kaya. Kayanya seberapa? Dari trading for living bisa sampai 1 triliun? Mungkin nggak? Mungkin, tapi mungkin cuma 1% chance-nya. Kita kan nggak boleh bilang 100% nggak mungkin. Betul. 1%. Nothing impossible. Nothing impossible. Impossible sendiri adalah I am possible. Iya kan? Jadi kalau Anda bilang is impossible, ya I am possible. Banyak banget trader yang sukses. Masalahnya lu pernah tahu nggak? Karena mereka hanya menilai dari diri mereka sendiri. Dan diri mereka sendiri itu nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang trading. Ngomong kasarnya karena mereka terlalu bermain di zona nyaman mereka yang which is mereka percaya bahwa trading itu nggak akan bikin lo kaya. Ada peribahasa katak dalam tempurung. Iya. Mereka itu cuma main tempurungnya mereka nggak tahu dunia luar. Itu dia tuh. Berarti solve the problem yang pertama kali harus mereka lakukan adalah get smart. It's all about mindset. You got what you believe. Indonesia banyak trader-trader yang sukses yang punya duit. Nah, kalau mau dikatakan angka, menurut gua kaya itu minimum 10M lah. Jadi apakah trader itu bisa dengan modal 100 juta mencapai 10M? Bisa. It's a matter of time. Jadi kalau belum kita udah ngejudge, mati aja lu gitu. Ini penyakit sebenarnya. Jadi kalau trading itu kita seriusin, bisa kaya bisa, tapi ada proses. Trading itu bisa hasilin 50% setahun aja. Oke, 50% tuh udah wah keren banget, gila banget ya. Kan bisa dihitung. 100 juta 50% berapa? 50.
Lu compounding. Tahun kedua 150 juta, 50%-nya berapa? 75 kan? 75. Jadi 225. 50%-nya berapa? Ya lu compounding aja. Kaya lu lama-lama. Hitung aja sendiri di Excel. Ya. Pakai compounding interest. Tahun berapa bisa mencapai 50M? Tahun berapa bisa 100M? Kan bisa dihitung. Masalahnya orang yang ngomong kayak gini bisa ngitung Excel nggak? Nah itu dia tuh. Mindsetnya harus diperbaiki. Skillnya ditambah. Matanya dibuka yang lebar. Betul. Ya kan? Secara hitungan di atas kertas tuh bisa. Lu bisa jalanin nggak? Dan kembali lagi ke setiap individualnya. Jadi trading bisa kaya, jawaban saya tergantung berapa angka yang mau cari. Yang terakhir, konsep kayanya mereka itu selain masalah jumlah yang berlebihan bombastis, juga masalah waktu. Mereka tuh pingin ya kalau trading, hari ini gue buka account, besok gue bisa beli McLaren. Lucu sih itu. Ini yang terjadi. Jadi kalau tidak bisa besok beli McLaren-nya ya, trading itu gak akan bisa bikin kaya. Wow. Sadar atau tidak, ini yang ada di pikiran mereka. Dan ini masa lalu orang semua guys. Hampir semua. Makanya mereka akhirnya pindah ke judi online. Mereka mau cari jalan instan. Gak ada yang suka proses bro. Gue mau diet aja susah mau proses. Kalau bisa ada obat sekali pil masuk besok langsung kurus. Gue mau juga tuh. Mau kan? Robot trading. Ongkang-ongkang kaki 1% sehari. Mulai ngitung otaknya kan. Gue taruh 1 miliar sehari dapat 10 juta. Akhirnya kerugian. Akhirnya ditipu. Makanya terjadi stigma trading gak bisa kaya. Karena apa? Orang-orang ini mengejar aliran yang salah. Apalagi mau instan. Justru karena dia mau instan, dimanfaatkan sama penjahat-penjahat ini. Matilah kau sudah. Makanya Astronaci ini aliran yang sangat berbeda. Walaupun kita dihina pakai bulan bintang, Astronaci punya landasan keilmuan yang sangat jelas. Yes. Makroekonomi, fundamental, technical, time. Setiap pilarnya sangat clean, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Again, nggak 100%, tapi it's very very clear. Lu mesti ngapain di market? Dan yang paling penting Astronaci di tahun 2024 yang gue dengar dari lu, kita akan fokus mengatasi kerugian-kerugian. Oh ya, A-Club, less loss, less pain. Kita akan banyak membantu trader di Indonesia mengurangi kerugian, bukan cari untung. Kalau lu mau cari untung, cari toko sebelah banyak yang janjiin untung. Gua akan fokus 2024 akan fokus bantuin trader ngurangin kerugiannya. Mantap. So, thank you so much Dr. Gema Guyardi. Thank you. See you di podcast kita yang lainnya. Kalau lu udah belajar trading tapi masih rugi terus, coba jangan di skip masukan dari gue ini. Lu tahu nggak, trading itu nggak peduli profesi atau usia lu. Bahkan ketika lu nonton ini, lu pasti berpikir trading itu nggak bisa untung. Dan belajar trading nggak ada gunanya. Tapi setelah 12 tahun berjalan, CIT Certified membuktikan untuk calon trader yang masih pemula dan mau belajar jadi kayak Pak Gema, akhirnya bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Dan ini semua karena tipsnya, kalau lu mau belajar sampai akhirnya punya skill yang terbukti bisa menghasilkan uang bagi lu butuh kelas yang interaktif dan coachnya yang bisa nuntun lu langsung praktekin metode trading yang udah lu pelajari. Alhasil, ribuan siswa dari CIT Certified terbukti nyata. Ada yang jadi analis profesional, trader dengan modal kecil jadi besar, sampai fund manager yang mengelola uang miliaran rupiah. Nah, masalahnya, lu mau nggak beraniin diri lu untuk belajar di CIT Certified dan mengubah trading lu jadi lebih baik lagi? Kalau lu penasaran kelas CIT Certified yang terakhir itu gimana, langsung aja WhatsApp ke nomor